Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afana wa anil muslimin wa qina wa ayyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam ngaos ngaji lanjutan daripada kitab Duratun Nasihin. Mana kabarnya para kangkang, mbak-mbak, santri-santri Semawot, Hot, Semberjo Kidul, Pading, Langkrang, Beketuk, dan juga luar kota semuanya, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada Mas Bara si gendut yang imut-imut. Manani to ora iki ning omah. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa adda 'alaina barakatihi wa madana bi asrarihi fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya den critakake ana syaikhan apa sedene wong tuwa kana iku ana sapa syekh yamsi kul maku sapa syekh ala syati nahrin ing atase pinggire bengawan, pinggire kali utawa bengawan. Faro'a mongko ningali sapa syekh sobian ing bocah cilik. Ya tawadhu kang wudu sapa sobian wa hale utawi sobi iku yapki iku nangis sapa sobi. Dadi ana cerita wong tuwa, sijine wong tuwa niku melampah teng pinggir kali, di pinggir sungai. Di situ melihat ada seorang anak, yang anak tersebut itu sedang berwudu dan menangis. Akhirnya orang tua tersebut bertanya, qala syekh. Ya, faqala syekh mongko dawuh sapa syekh sapa wong tua mau, ya sobiyu ma yubkika. Ya sobiyo bocah cilik, ma utawi apa iku yubki nangisake apa maka ing sira. Kemudian orang tua tersebut bertanya pada anak tersebut, wahai anak kecil, apa yang menyebabkanmu menangis? Apa yang membuat kamu menangis? Akhirnya faqala sobi mongko dawuh sapa bocah cilik, qara'tul Qur'an. Qara'tu maca sapa ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an hatta ja'at sehingga tumeka hadhil ayatu apa ikilah ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ila akhirih. Al ayah nerusaken sira ing ayat. Fahiftu mongko wedi sapa ingsun ayal kia ayyato tetemu ni ing ingsun Allah sapa Allah finnari ing dalam neraka. Kemudian anak tersebut yang ditanya oleh sesepuh, orang tua, kenapa kamu menangis nak? Ternyata dijawab oleh anak itu, saya menangis ketika saya membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Di situ saya takut kalau sampai saya nanti ketemu dengan Allah dan di sana saya harus diletakkan oleh Allah di dalam api neraka. Fal ya'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Disitulah anak kecil menangis
karena dia takut kalau sampai ia nanti meninggal dan dia ditempatkan oleh Allah dalam api neraka. Qala Syekh, dawuh sapa Syekh, ya sobi, wahai anak, anta utawi sira ma'sumun iku wong kang den reksa, fala takhaf mongko aja wedi sapa sira. Anta utawi sira iku ma'sumun iku den reksa, fala takhaf mongko aja wedi sapa sira. Innaka setune sira la tastahiku iku ora ngekaki sapa sira annara ing neraka. Kemudian sama orang tua itu dijawab, "Weh nak, awakmu gak usah wedi nak. Awakmu cilik iku ora bakal mlebu neraka. Cilik gak duwe dosa, maksum, direksa." Terus si orang tua tersebut akhirnya faqala syabi, akhirnya si kecil itu, anak kecil itu berkata, faqala syabi, ya Syekh, wahai tuan, anta akil ana ta utawi sira iku akilun iku wong duweni akal. Lho, nyun sewu tuan, jenengan iki gak ada akal napa mboten? Iku cara basa kasar. De, kok niku diutek apa ora, De? Astagfirullah. Iki anak kecil cuman ya sopan mungkin ngapik. Ngapunten, De. Jenengan niku pripun? Akalipun didamel napa mboten? Lah akhiripun ala taro anan nasa, ala taro ana ta ora weruh sapa sira, sapa tuan anan nasa ing setuhne menungso. Ida auqadu iku nalikane ngurupake sapa nas naron ing geni lihajatihim krana kebutuhane nas, lihajatihim krana kebutuhane nas wadau mongko nyelehake sapa nas awalan ing dalam kawitane sigharul hitabi, sigharul hatabi ing cilik-cilike kayu, sigharul hatabi ing cilik-cilike kayu bakar, kayu. Summa wadau nuli nyelehake sapa anas al kabira ing kayu kang gedhe ngono, al kabira ing kayu kang gedhe. Dijawab karo cah cilik mau, nyun sewu De, nggih leres pancen kula niku maksum cilik dijaga direksa saka neraka. Tapi sampean napa mboten sumerap? Tiang niku nak masak utawa nak mbutuhake ndamel napa-napa, ape ngekakno geni kas geni niku lak alit riyen genine. Genine cilik, kayune cilik. Jaman biyen Mas ndamel sodo sukani minyak tanah korek jes gakno. Dikakno. Utawa sampean ape ndamel niku bakar sampah. Cilik sik, cres, crit, to dikorek crit. Cilik sik. Cilik dari kecil ini nanti akhirnya menjadi besar dan melahap apapun yang besar. Bahkan kalau tidak terkendali bisa membakar rumah. Lah rumangsamu iku omah kobong iku langsung gede mulat-mulat lah ya mboten. Dari kecil kadang sok konsleting listrik cret begitu apa itu kabel mekan momot kobong dan seterusnya. Ya itu kan kawitane kok cilik. Jadi sangka cilik akhirnya gede. Lah iki padha wae, De, Pak De. Kula niki ngoten. Kula niku cilik, kula kuwatir nek kok cilik enom dipundhut sik, enom mati lah. Dikukas geni dhisik dhewe nggo kano lak ya bahaya. Mangkane kula nggih ajrih menawi kula sak wanci-wanci dipendhet Gusti Allah, kula dalam keadaan membawa banyak dosa, membawa banyak kemaksiatan yang tidak terampuni. Makanya kula nangis, kula khawatir, kula wedi. Niki jawabane si anak kecil tersebut. Ngoten lho, Kang. Dadi makane sampean-sampean niku sak pondok-pondok iku. Jadi takut pada Allah itu dilatih mulai sejak kecil. Sampai neng di iku kudu
Atine kudu duwe rasa wedi nang Gusti Allah, aja kok wedi nak ditunggoni gurune tok, wedi nak ditunggoni yaine tok, jamaah peto, ngaji budal, ngaji wangkat, dubraki karo keamanan, dubraki karo pengurus. Oh, iki makane iki waktunya Anda itu mempraktekkan ilmu takwa Allah ya seperti ini, bahwasanya sampai niku gelem ngaji, sampai niku gelem napa jamaah, gelem salat iku krana Allah Subhanahu wa taala, ora krana yai, ora krana pengurus, ora krana wedi ditakzir, ora krana wedi dihukum ngono. Halo, bara gendut. Asis SM buat iki alhamdulillah tilik-tilik pondok arang-arang cean. Jaga kesehatan di rumah aja keluyuran nae sampean. Oh, mana nih? Oh. Foto-fotone aja lali kirimno ning grup. Nah. Ya. Jadi takwa Allah itu dimanapun kita berada, baik masih muda terutama, juga semuanya tidak luput dari ancaman datangnya kematian sewaktu-waktu. Makanya mulai sejak dini kita harus melatih agar kita itu punya perasaan rasa yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seorang anak ini yang takut kepada Allah kalau sampai ia itu nanti dipanggil dalam keadaan bahwa dosa yang banyak dan dia akan mendapatkan tempat di api neraka. Naudzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian fabaka syekh, fabaka mongko nangis sapa syekhu sapa syekh sapa wong tua bukaan kelawan nangis syadidan kang banget. Syadidan kang banget. Wa qala lan dawuh sapa syekh, inna sabiya setuhune bocah cilik iku akhwafu iku luweh wedi. Akhwafu iku luweh wedi minatin bang ingsun minan nari saking neraka. Fa kaifa mongko iku hale kaya apa? Mongko iku hale kaya apa yakunu ana haluna apa tingkah ingsun. Kemudian orang tua itu menangis dengan menangis yang begitu keras. Menangis dengan senangis-nangisnya. Kenapa? Dia baru sadar. Kenapa baru sadar? Ya karena mendapatkan peringatan dari si anak tersebut. Nak sing jek enom bae nangis kaya ngono wedi nang Gusti Allah. Wedi nang nerakane Gusti Allah. Kok ana sing tuwa kok ora piye-piye kok merengenges. Astaghfirullahalazim. Iki nangis luar biasa karena anak itu memperingatkan sesuatu yang luar biasa. Makanya nyun sewu adambu minas sabi qabihun wa minal syaihi akbahu. Sebuah dosa yang dilakukan oleh pemuda itu adalah keburukan. Tetapi sebuah dosa yang dilakukan oleh orang yang tua itu lebih buruk daripada yang dilakukan oleh seorang pemuda. Makanya mohon maaf ini. Makanya misalnya nyun sewu ono arek enom-enom turut ratan jagongan di pinggir jalan itu elek. Kalau nggak ada manfaatnya memang jelek. Tapi lebih jelek lagi kalau itu yang melakukan adalah orang tua. Mbah kono iku lha opo? Maghrib gak nang mulih. Malah nek pinggir dalan ketungkruk. Astagfirullahalazim. Mbok yo kono krungu adzan hayala shalah gunang budal nang mangkat ning musala ning masjid ngrumangsani awak wis tuwa kok alhamdulillah dikek kesempatan cek
paringi nyawa, iku nang budal lo. Ayo, mumpung nemen. Wis kadung nemen corona zona merah, dilarang ning masjid, dilarang ning musala kon kate lha apa? Oh, memang betul apa qalbul mukmin baitullah. Memang baitullah itu di hati kita orang mukmin, dimanapun berada kita harus ingat pada Allah. Memang tidak ada ikatan tempat harus di masjid atau harus di musola atau harus di mana. Itu memang tidak ada keharusan, karena keharusan itu adalah dimanapun kita berada kita harus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, di kantor, di sawah, di pasar, di dalam keramaian, di dalam kesendirian, di masjid, di luar masjid, di musola, semuanya tak ada bedanya. Harus qalbul mukmin baitullah. Jadi hatinya orang mukmin ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah. Telah bala li khamsatun udfi biha harul waba ilhatimah, li khamsatun udfi biha harul waba ilhatimah, al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wal-Fatimah wabnahuma wal-Fatimah. Shallallahu Muhammad. Jadi orang tua ini tersadar bagaimana seorang pemuda dia harus menangis silang luar biasa karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok aku sing tuwa kok malah enak-enakan? Kok aku sing tuwa kok malah ra iso rumangsa? Naudzubillah min dzalik. Ini keluhan yang dialami oleh orang tua ini, dan dia tersadarkan karena seorang pemuda yang luar biasa. Makanya jadilah kalian semuanya pemuda-pemudi, semuanya adalah pemuda-pemudi yang luar biasa, yang hatinya selalu terkontrol, yang hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kapapun kita harus bisa berusaha untuk bisa selalu dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, faktabiru mongko angen-angen sira kabeh ya ulil albab, wong-wong kang padha duweni pira-pira akal. Ayo angen-angen, angen-angen. Yo. 5 latapki krana apa latapki ora nangis sapa sira. Ala nafsika ing atase awak dhewe sira almarhunati kang den gadhake binari lan rokok. Wal mautu utai kematian raqibun iku numpak naik ala unukika ing atase gulu sira. Wal qabru utawi kuburan mangziluka iku omah sira. Wal kiamatu utawi kiamat mauqifuka iku nggon leren sira, iku nggon tangi sira, nggon sebo sira. Wal husomau utawi pira-pira musuh akwiyau iku pira-pira kang kuat. Wal husomau utawi pira-pira para padu akwiyau iku pira-pira wong kang kuat.
Wal qadi utawi zat kang mutusi al jabbaru iku zat kang meseso. Wal munati utawi wong kang undang-undang Jibrailu utai kang undang-undang Jibrailu iku malaikat Jibril. Wasisnu utai penjara iku jahanam neraka jahanam. Wasujanu utawi pira-pira tukang penjara iku azzabaniyatu iku malaikat zabaniyah. Wa anta utawi sira iku la tasbiru iku rasabar sapa sira ala harsyamsi ing atase panase srengenge. Fa kaifa mongko hale kaya apa tasbiru sabar sapa sira? Fa kaifa mongko hale kaya apa tasbiru sabar sapa sira alayya ala lasil hayati ing atase entope pira-pira ula wal aqari bulan pira-pira kala jengking. Jamiul Jawami ya wonten keterangan kitab Jamiul Jawami. Jadi kita harus bisa berangan-angan. Angen-angen wong sing dunia akal sampai diparingar Gusti Allah akal iku angen-angen. Kon angen-angen, mangkane sampean tingali wonten Quran iku pirang-pirang ayat sing akhire afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun. Iku akeh. Kenapa? Karena di dalam ayat itu Allah menyuruh kita sebagai manusia yang diberi akal untuk digunakan akalnya. Afala ta'qilun, apa kowe ra ngenangen? Apa kowe ora mikir-mikir? Afala tatafakkarun, afala ta'lamun, apa kowe ora duwe peningalati sing nggo mencerna baik dan buruk, positif dan negatif. Astagfirullahaladzim. Niki lho, nikmat yang besar pemberian Allah berupa akal jarang yang digunakan oleh kita sebagai manusia sehingga kita sering untuk berbuat hal-hal yang secara logika akal itu jelas bertentangan. Padahal akal kita sebagai fitrah manusia pastilah kalau kita gunakan akan bisa tahu mana yang manfaat dan mana yang madorot. Sallallahu Muhammad. Jadi apakah kamu tidak mau berangan-angan? Lima la tabki ala nafsikal marhunati binari. Kamu tidak menangisi pada dirimu sedangkan dirimu telah diancam tergadaikan dengan api neraka. Enggak ada jaminan kita itu selamat dari api neraka, siapapun orangnya, tanpa batas status sosial, semuanya sama saja karena apa yang menentukan selamat dan tidak dari api neraka adalah atqakum, orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Gak mesti siapapun, gak ada jaminan teraman, gak ada jaminan terselamatkan dari api neraka. Oleh karena itu, di situ kita harus berusaha dan berdoa agar kita selalu diselamatkan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk menjauhi hal-hal yang menyebabkan kita untuk masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Shallallahu ala Muhammad. Enggak ada jaminan. Wal mautu raqibun ala unukika wal qabru manziluka. Dan kematian selalu menaiki, selalu mengincar di atas leher kita. Jadi kamu meskipun sekarang sehat, tidak ada jaminan besok kamu akan masih diberikan kesehatan. Dan begitu pula yang sekarang sakit tidak mesti besok mati, tidak mesti sekarang mati. Semuanya serba misteri. Dan yang perlu kita ketahui, wal mautu raqibun ala unukika.
Kematian itu sudah menaiki di atas leher kita yang sewaktu-waktu bisa menebas leher kita. Sewaktu-waktu bisa mengambil nyawa kita. Itulah kematian. Selalu mengincar, selalu mengiringi setiap langkah. Wal qabru mangziluka, dan kuburan adalah tempatmu. Kuburan adalah tempatmu. Sekarang engkau beralaskan tikar yang mewah, berkasurkan kasur yang mewah, yang begitu empuk, yang begitu nikmat, ataupun yang tidak beralaskan sama sekali, semuanya sama saja. Rumah terakhir, kamar terakhir, bangunan terakhir yang kau tempati tidak lain adalah kuburan. Tidak lain adalah hotel yang hanya seukuran 1x2 meter saja. Itu yang akan menjadi rumah terakhir bagi kita semua. Karena itu jangan sampai kita itu lupa. Kita lebih mementingkan rumah yang di dunia ini yang mungkin ukurannya kita lebih senang kalau semakin besar, lebih senang kalau semakin tinggi, semakin megah dan mewah. Sehingga untuk memperlebarkan tanah kita, meninggikan bangunan rumah kita, kita mengabaikan bangunan rumah yang selama-lamanya. Bangunan rumah yang lama sekali, sampai kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Di situ apa yang kita banggakan dari rumah-rumah yang megah dan mewah itu, semuanya tidak ada gunanya kalau kita lupa membangun rumah akhirat. Naudzubillah min dzalik. Apa kamu tidak tahu juga? Wal khusoma'u aqwiya, di sana yang mengadili kita, di sana yang berbicara dengan kita, yang dialog dengan kita aqwiya, yaitu para malaikat. Para malaikat itu tidak ada yang bisa dirayu, tidak ada yang bisa disogok. Ora iso nggo sogok, ngene kat aku kei ngene pelicin. Nah, mungkin malaikat donya iki ketok iku. Itu mungkin masih bisa kadang ya. Oknum-oknumnya itu bisa pakai pelicin lancar, pakai pelicin lancar. Tapi kalau malaikat, tapi kalau para pengadil, para polisi itu adalah malaikat akhirat, tidak ada yang bisa disogok, tidak ada yang bisa disuap, tidak ada yang bisa kita rayu. Semuanya mengerjakan sesuai apa yang menjadi tugasnya, dan tidak ada yang berkhianat. Wasiznu jahanam, penjaranya neraka jahanam. Kalau penjaranya itu penjara di dunia, masih kasih makan, wes mbah lawuh apa-apa jek keimangan. Mungkin kalau sudah menjalani hukuman ya kono klontrang-klontrang ning jero penjara. Nah, masih ada enaknya. Tapi kalau neraka jahanam penjaranya, apa yang enak? Apa yang enak? Wong hukuman paling ringan saja kemarin apa? Orang yang pakai sandal dari api neraka dan dia langsung umup awai, otaknya itu langsung otaknya itu mendidih blewer, moto-motone copot kabeh. Astagfirullahal azim, naudzubillah min dzalik. Itu pun dia yang disiksa seperti itu, dia punya apa? Rumangsane, apa bahasa rumangsane iku? Bahasa Indonesia rumangsane iku rumangsanya dia itu siksa yang paling berat, padahal itu paling ringan.
Nah, kalau yang paling ringan saja seperti itu, apalagi yang berat dan sampai paling berat. Naudzubillah min dalik. Wa anta la tasbiru ala harris samsi fa kaifa tasbiru ala lasil hayati wal aqab. Kalau kamu masih merasa panas dari apinya, dari sinar matahari, kalau kamu masih panas dari api dunia, kamu jangan sekali-kali menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin kadang kemaksiatan itu pastilah, pasti sengaja ataupun tidak, memang banyak. Tapi mohon maaf, jangan sekali-kali kita itu bangga dan kita lebih senang mengekspos sebuah kemaksiatan. Kita bahagia kalau sampai dilihat orang merasa hebat, bangga. Ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Memang dosa tidak bisa luput dari siapa saja, tapi jangan sampai dosa itu dijadikan sebuah bangga, identitas yang menjadikannya seperti luar biasa. Naudzubillah min dalik. Jami'ul jama'a wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.